Sekali lagi, gelas kosong dulu. Gelas kosong dulu. Kosongkan gelasnya dulu. Kosongkan gelas dulu, ya. Jadi begini, kita harus tahu dulu, ya kan, gerakan-gerakan ini sumbernya. Ya, HTI, yang kalau di dunia itu namanya cukup HT saja. HT saja, Hizbut Tahrir. Ya. Jadi hanya itu. Karena di Indonesia ditambahi I, ya kan. Nah, HT ini merupakan pemisahan dari Ikhwanul Muslimin yang di Mesir. Ya. Mengapa pisah? Ya karena pisah disebabkan untuk mencapai tujuannya itu berbeda. Tujuannya sama, tapi untuk mencapainya itu jalannya berbeda. Ikhwanul Muslimin menggunakan jalur politik, ya partai, sedangkan HT itu tidak menggunakan jalur partai. Ya. Jadi ini yang harus dipahami. Ya. Jadi Ikhwanul Muslimin itu menggunakan partai. Ya. Itu kalau di Indonesia PKS kah? Ya, masuk PKS. Oh ya. gitu. Itu Ikhwanul Muslimin. Terus. Tapi ini kan saudara kembar dengan HT itu. Iya sih. Cuma HT. Ajarannya sama. Iya, cuma HT itu tidak menggunakan partai. Dia menggunakan sistem dakwah. Nah, sebagai institusi dengan menggunakan sistem dakwah, HT banyak ya masuk melalui sistem pendidikan. Jadi istilahnya yang di SMA misalnya dia mengadakan pengajian di luar jam pelajaran. Jadi ekstrakurikuler gitu ya. Jadi ekstrakurikuler. Saya termasuk yang masuk di situ dulu. Ya. Namanya Kajian Remaja Islam Permata gitu. Nah, pokoknya namanya bisa macam-macam. Iya, macam-macam ya. Gitu. Esensinya adalah ajaran Hizbut Tahrir. Ya, esensinya ajaran Hizbut Tahrir. Dan sebenarnya baik Ikhwanul Muslimin maupun Hizbut Tahrir itu sama-sama ingin membangun sistem kekhalifahan. Ya, sama. Ya, jadi ingin membangun sistem kekhalifahan. Tetapi ketika ada istilah khalifah yang dimajukan, ini di antara orang-orang Islam yang tidak menghendaki adanya sistem kekhalifahan, tetap dibela. Loh, khalifah itu Islam. Nah, jadi gitu. Nah, jadi kita belum berani, ya, khalifah itu bahasa Arab, artinya ini belum berani seperti itu. Ya. Jadi masih dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh, ya kan? Jadi kekhalifahan itu Islam. Nah, ini bisa membuat orang yang mendengarkan itu ya kacau balau lah pikirannya. Ya, kalau saya jelaskan, loh, khalifah itu dalam arti aslinya adalah ya orang yang menggantikan. Ya. Jadi Adam disebut khalifah karena menggantikan manusia sebelum Adam. Nah, itulah yang diprotes oleh malaikat. Ya kan, jadi menggantikan. Ya. Khalifah itu pengganti. Pengganti, ya. Makanya gelar khalifah itu artinya misalnya melalui pemilihan. Ya. Begitu sampai di Bani Umayyah dan nanti dilanjutkan pula oleh Bani Umayyah, sistem kekhalifahan itu langsung seperti kerajaan. Ya, jadi anaknya lah yang jadi penggantinya, kan gitu kan. Tapi namanya masih disebut kekhalifahan. Nah, jadi di situ. Ya. Dan ini ya karena kondisi dunia yang paling lama bertahan adalah kekhalifahan Turki Utsmani. Ya. Jadi itu paling lama karena berdiri tahun 1299 dan jatuh pada tahun 1924. Jadi ada jarak berapa tahun itu coba? 600 tahun lebih ya. 625 tahun. Nah, itu sangat lama. Ya, yang lain-lain sebenarnya sudah jatuh, misalnya di Cordoba tahun 1492 Desember sudah jatuh. Nah,
ketika Turki Utsmani jatuh pada tahun 1924 itu baru muncul Ikhwanul Muslimin untuk melanjutkan ya sistem kekhalifahan Turki itu. Ya. Lalu dalam perjalanannya kan gitu kan pecah menjadi Ikhwanul Muslimin yang prinsipnya itu menggunakan sistem partai dan HT yang pada prinsipnya menggunakan sistem dakwah. Ya. Namun demikian boleh jadi itu memang cara itu artinya nggak pecah dalam pengertian ya desain. Nggak pecah dalam arti kata bersaing, tapi ini mencari pasar. Oke. Itulah aku menggunakan lewat jalur ini. Justru malah ini. Memperluas pasar gitu ya. Memperluas marketing lah. Ya, jadi di situ. Nah ini intensif sekali yang sistem HT ini, ya kan, ke pendidikan, ya. Mulai SMP sudah ada kurikulum. Pokoknya di luar jam sekolah. Dan biasanya tidak jauh dari sekolahan itu, ya kan? Terus SMA, terus universitas, ya kan? Nah, kedua-duanya ini sebenarnya ya tidak disetujui, artinya ditolak oleh kaum Wahabi. Nah, ini juga harus. Kedua-duanya ditolak sama kaum Wahabi, ya kan? Wahabi itu kan asasnya adalah membangun ya mazhab Islam berdasarkan mazhab Wahabi. Oke. Ya kan? Nah, mazhab Wahabi itu adalah membentuk sistem yang berupa kerajaan. Bukan kekhalifahan. Gitu loh. Makanya baik HT maupun Ikhwanul Muslimin atau IM nggak bisa berdiri di Arab Saudi, di negara-negara di Timur Tengah, ya kan? Yang kerajaan-kerajaan seperti Yordan dan sebagainya itu, ya. Jadi nggak bisa, gitu loh. Ya. Nah, jadi tapi Barat tampaknya ada di belakang mereka juga. Makanya mereka dibolehkan memasuki negara-negara Barat, ya. Jadi pusat HT ada di mana? Di London. Di London. Sama kayak Ahmadiyah dong. Iya, pokoknya yang berbeda-beda itu oleh Inggris ditampung semuanya menjadi pusatnya. Oh, gitu Pak Kojin. Iya, ya Ahmadiyah, ya apa itu HT, ya IM, ya. Semuanya ada di sana, ya. Terus nanti ada gerakan juga namanya Jamaah Tabligh. Ya. Tabligh juga dari sana? Apanya? Pusatnya? Aslinya kan dari Pakistan. Iya, Pakistan, ya. Oke. Tapi semuanya punya induk markas di sana. Gitu ya? Iya. Jaulah gitu ya? Iya. 7 hari, 40 hari. Iya, ya. Nah, jadi disinilah ya semua itu ya melalui sistem kalau Jamaah Tabligh kan door to door, rumah ke rumah, ya. Tapi mereka semua itu kan orang yang dimanfaatkan. Ya, ini yang harus kita ketahui. Baik IM, ya, HT dan sebagainya sebenarnya dimanfaatkan oleh Barat. Dimanfaatkan oleh Barat. Oleh Barat. Cuma mereka merasa atau tidak, wallahu alam. Ya, jadi di situ. Keuntungan Barat memanfaatkan mereka apa? Untuk apa? Loh, ya bisa menguasai seluruh dunia. Oh, mereka nggak akan bisa menguasai. Oh, gitu. Lah iya. Kalau kita geger antara hati ini ada habaib geger, siapa yang menguntungkan Barat? Oh, iya. Oke, nanti saya pinjami kamu dan sebagainya. Pokoknya bikin sebanyak-banyaknya perbedaan gitu ini. Bikin sebanyak-banyaknya perbedaan. Nah, disinilah kita harus jadi orang tadi yang saya katakan. Kita melek ya dengan melihat semuanya serba luas terbuka dan gelas yang kita pegang harus kosong. Supaya tidak bisa diinfiltrasi oleh yang begitu-begitu itu. Gitu loh, ya. Jadi meskipun HT dilarang kan secara organisasi itu seperti masih ingat kan ada namanya Darul Arkom. Secara organisasi dilarang, tetapi sebagai komunitas sosial ya, nggak bisa dilarang. Sebagai komunitas sosial nggak bisa dilarang? Nggak bisa dilarang. Ya. Okay. Kalau sebagai ngatasnamakan organisasi, berarti ini ada markasnya, ini ada pemimpinnya, ini dilarang.
komunitas sosial dibiarkan. Karena yang nanggapi nanti dianggap ya masyarakat sendiri. Ya. Dan di sini ya kita harus tahu dalam setiap kali pemilu ya mereka-mereka itu ya orang yang dibutuhkan oleh kelompok tertentu. Oh, gitu ya, Pak. Jadi itu. Wah, lagi-lagi ke sana Wah, arahnya. ke sana ya. Jadi kita doakan saja pada akhirnya lahir putra-putra Indonesia yang brilian, yang pikirannya itu terbuka dan bisa melihat ya, gangguan-gangguan atas nama agama dari luar. Dan berkelompok-kelompok itu lagi-lagi tetap mengatasnamakan Al-Quran dan Sunnah, Pak Gojek. Oh iya, karena kalau tidak menggunakan nama itu, ya kan akan dipinggirkan oleh pihak yang lain. Ya, dulu misalnya ada kelompok, ya sebenarnya orang lokal pernah mendengarkan misalnya kelompok kajian Isa Bugis. Isa Bugis. Ya, tapi mungkin tidak menerima hadis-hadis itu, lalu disudutkan sebagai ingkar sunnah, ya kan? Akhirnya oleh kelompok mayoritas dinyatakan tersesat. Karena dinyatakan tersesat, pemerintah turun tangan untuk melarangnya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Tapi kan yang direkrut itu kan anak-anak yang baru belajar agama di tingkatan mahasiswa awal, sama SMA kelas 3, iya. kayak gitu. Terus kemudian di brainwash, harus diputus hubungan mereka dengan leluhur, nggak boleh bertawasul segala macam. Itu gimana, Pak? Loh, memang itulah cara. Jadi kembali ke statementnya Jurilina, ya untuk menguasai suatu negara, pertama ya kan rusaklah sejarahnya, ya kan? Sejarahnya dirusak ya dulu. Dirusak, ya kan? Terus kedua kaburkan sejarahnya, ya kan? Apa bedanya dikaburkan dengan dirusak? Kalau dikaburkan itu ya itu tadi wali, ya kan? Yang seharusnya itu artinya adipati di pesisir disebut sebagai gitu ya, tokoh agama, iya kan? Jadi ini namanya mengaburkan. Ya. Kalau dirusak itu misalnya prasasti-prasastinya dihilangkan sehingga kita tidak mengetahui lagi sumber-sumber itu. Kan sumber sejarah itu satu dari prasasti-prasasti. 2 dari buku-buku yang tertulis. Nah itu semua diangkutkan, ada yang ke Belanda, ada yang ke Inggris, ada yang ke Jerman, macam-macam, ya kan. Nah yang ketiga baru putuskan hubungan generasinya ini dengan leluhurnya, ya. Dan itulah yang dipakai, ya. Itu tadi yang saya katakan, mereka itu alat, cuma merasa tidak sebagai alat. Ya, ini yang kita yang harus waspada, kan gitu kan. Kan ini alat. Ya kan. Mereka tempatnya aja disediakan di Inggris. Ya iya, Pak. Kan sederhana, kan gitu kan. Ya, tempatnya saja sudah mereka sediakan. Ya, toh Inggris tidak kemasukan ajaran-ajaran itu. Jadi seperti itu, ya kan. Nah ini yang kita harus betul-betul ya berpikir dengan sehat gitu kan, dengan memiliki background untuk bisa melihat semuanya supaya tidak terjadi proses seperti ini. Tapi kenapa selalu lewat Islam, Pak? Kenapa tidak kemudian dia bikin organisasi-organisasi itu misalnya di Hindu, di Buddha, di Nasrani, atau juga melakukan hal yang sama mereka sebenarnya? Oh enggak. Memang makanya kan ada tulisannya yang sangat terkenal itu yang menulis ini budaya antar budaya yang tabrakan itu, ya itu kan dilihat mula-mula ya kan terjadilah misalnya komunis sama kapitalis diadu, ya kan. Nah berikutnya kan Islam yang paling mudah untuk diadu. Kenapa kok Islam paling mudah diadu? Loh, karena Islam itu memiliki keyakinan yang orang dianggap sesat boleh dibunuh. Oh. Yang lain-lain kan enggak. Ya. Ya, makanya di Timur Tengah itu bunuh-bunuhan sesama orang Islam. Nah ini bisa diperluas ke seluruh dunia. Nah, jadi di situ. Nah, kita berkali-kali saya sampaikan, kita orang Indonesia, kita orang Islam, tapi Islamnya harus Islam yang sejiwa dengan
Nusantara atau Indonesia Nusantara. ini. Jadi kita tidak boleh terputus dengan segala adat istiadat, segala budaya yang ada. Gitu loh. Begitu itu diputus, gampang nanti diadu domba, kan gitu. Ya, ya tawasul segala itu kan memang itu hanya proses dari zaman dulu ada orang tawasul. Sebelum Islam datang ya ada. Terus Islam datang memberikan tempat yang sama, akhirnya bisa ikut kan gitu. Sama, kenapa kita mudah sekali masuk Islam? Karena agama leluhur kita itu monoteisme. Agama leluhur kita itu. Nah, begitu Islam klaim monoteisme, mudah diterima. Oh iya iya. Jadi di situ. Jadi mereka memanfaatkan sebuah keyakinan umat Betul. Islamnya 20% gitu. Selebihnya yaitu apa tuh namanya titipan-titipan dan lain sebagainya, dan dia menjelaskan dengan sangat logis, sangat detail gitu. Mana mungkin Tuhan sampai ngurusin harta gono gini segala macam dan seterusnya gitu kan ya. Nah, gimana Pak Konsim? Iya, jadi sebenarnya bagi pengkaji tafsir tahu, misalnya ada apa itu ayat-ayat yang tidak dipakai lagi, itu tahu, ya kan? Itu kita ngaji tafsir loh ya. Ya, ngaji ulumul Quran. Tetapi di mata umum kan tidak diberitahu. Ya. Tapi kalau kita ngaji tafsir, oh sebenarnya surat Al-Ahzab itu kalau menurut hadis ini mestinya 3 kali daripada yang sekarang. Seperti itu kita tahu. Ya. Nah, terus karena orang-orang Syiah misalnya, ya, itu meyakini bahwa sebenarnya ada aslinya begini dibuang begini, ya maka di statement kan oleh kelompok yang umum ini, itu kan 80% ahli sunnah itu. Kalau Syiah di dunia kan hanya 20%. Ya, nah itu Syiah itu bukan Islam. Nah, ini kan cara mengadu domba kan. Nah, nanti di antara 80% itu sendiri dibuatlah ya kayak muncul Wahabiyah. Ya, Wahabiyah. Ya, kalau tidak ini berarti itu salah. Jadi seperti itu. Dan kalau kita belajar apa itu sejarah Al-Quran itu sendiri juga proses. Ya, walaupun diklaim kan gitu kan ngeklaim itu diperlukan karena untuk memberitahu kan, oh sudah dikumpulkan di zamannya Utsman. Itu ya. Akan tetapi kita juga harus tahu huruf Arab saja ya itu baru sempurna itu 100 tahun dari masa wafatnya Nabi. Ya, sakalnya dan sebagainya itu baru akhir abad pertama Hijriah baru rampung. Ya. Nah, kalau ini baru rampung, siapa menjamin kan gitu kan? Kita harus seperti ini. Nah, itu yang terus ada yang tumbuh untuk membakukan itu, membela itu. Ya, jadi seperti itu. Walaupun akhir-akhir ini berkembang kajian-kajian di dunia bukan hanya terhadap Al-Quran, terhadap semua agama itu dikaji secara ilmiah kan gitu kan. Tapi kan itu tidak cepat terus seperti membalik tangan. Itu proses. Itulah yang waktu yang lalu saya sampaikan ke Mas Dodi ya. Apakah agama itu bisa hilang atau tidak? Ya tergantung proses ini. Ya. Kalau sudah zaman AI, ya, semuanya orang saja tanya benar tidak lewat chat GPT. Lewat chat GPT, membeli rumus apa saja lewat mesin learning, AI mesin learning, ya kan? Lah kalau semuanya sudah serba mesin, serba chat GPT, kan tidak disadari mereka nggak nengok-nengok lagi hukum-hukum yang sebelumnya itu ada. Ya. Makanya saya kemarin mengisi di suatu tempat ya saya beritahu, begitu AI nanti sama mesin learning itu sudah berkembang pesat, maka ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Misalnya lawyer, itu akan hilang. Karena langsung aja perkaranya apa, ya undang-undangnya dimasukkan. Oh ternyata gini, nggak berfungsi itu lawyer itu. Kalau sekarang berfungsi kan wani piro. Iya. Terus yang sana nawar wani piro. Nah, jadi seperti itu. Ya. Tapi kalau sudah AI nanti nggak bisa ini. Hukumnya ini loh metu kayak gini. Nah, seperti itu. Ya.
Sekarang misalnya lewat ChatGPT, misalnya orang menyelidiki, ya, Mas Hendra itu gimana sehari-harinya? Bisa kan ditelusuri, kan nanti kan muncul. Oh, tukang host jadi ini muncul seperti itu. Oke. Host dari ngaji rasa anu. Nah, jadi itu proses. Ya, ya, ya. Makanya yang harus kita sampaikan itu adalah kita bisa mengerti perkembangan yang ada supaya tidak bisa dikibuli oleh orang gitu kan. Jadi kembali ini tadi, jadi selama pendidikan itu ya tidak secara tegas diatur oleh negara dengan baik misalnya, ya dengan sistem hukum yang positif tadi, ya orang boleh ya belajar misalnya yang diajarkan seperti HT dan sebagainya, tapi di dalam implementasinya kan dia nggak boleh memaksa orang misalnya. Begitu memaksa ya dihukum, ya. Kayak di Arab Saudi saja sampai hari ini bertengkar itu tidak boleh. Jadi kalau ada suatu kesalahan atau apa, ya mereka hanya bertengkar mulut. Ya, karena kalau sampai menggunakan nyodok atau nempeleng atau apa, masuk penjara. Nah, kenapa kita tidak bisa menyatakan seperti itu? Ya, ya memang ada negatifnya, mobil-mobil di Arab Saudi itu banyak tesok, ya, penyok. Karena apa? Itu ada orang deal gitu. Afwan ya, Afwan minta maaf. Iya, iya kan. Ya, sudah akhirnya kan gitu. Gitu ya Pak ya. Iya. Jadi itu hanya masalah penegakan hukum. Orang boleh belajar apapun, tapi jangan sampai memaksa orang. Ya, jangan sampai menipu orang. Ya, 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 jadi ya. seperti itu gitu.